Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Azalea Putri dari LP3I College Malang, kelas BAJ 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang surat penawaran. Apa sih surat penawaran itu? Surat penawaran adalah surat yang dikirimkan penjual kepada calon pembeli. Surat penawaran merupakan salah satu jenis surat yang memuat informasi khusus tentang barang atau jasa. Tujuannya untuk menarik minat calon pembeli terhadap produk yang sedang ditawarkan. Umumnya, surat penawaran digunakan sebagai balasan dari surat permintaan penawaran yang dikirim calon pembeli sebelumnya. Namun, penjual juga bisa menggunakan surat penawaran sebagai sarana untuk mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Selanjutnya, isi dari surat penawaran. Yang pertama, identitas produk. Identitas produk mencakup nama, jenis, atau tipe. Kenapa harus mencantumkan identitas produk? Agar calon pembeli lebih mudah untuk memahaminya. Yang kedua, kualitas produk. Misalnya jika menawarkan jasa, bisa diberikan review atau penilaian dari konsumen sebelumnya sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, harga yang jelas. Contohnya, perusahaan menawarkan produk elektronik, maka perusahaan harus menyebutkan kisaran harga yang ditawarkan. Keempat, cara pembayaran produk. Harus tunai atau dapat diangsur. 5. Cara penyerahan atau pengiriman. Misalnya diantar atau langsung diambil dari calon pembeli sendiri. Yang keenam, potongan harga. Hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan calon konsumen sebelum membeli produk. Ketujuh, sifat penawaran. Bisa bebas atau terikat. Yang kedelapan, hal lain yang diberikan, seperti fasilitas atau kelebihan lain setelah membeli dari produk yang kita tawarkan. Selanjutnya ada jenis surat penawaran. Ada 4 jenis surat penawaran, yaitu surat penawaran harga, surat penawaran penjualan, surat penawaran pesanan. Berikutnya, komponen dalam surat penawaran. Komponen ini dimaksudkan sebagai informasi lebih lanjut untuk calon pembeli bila mana ingin melakukan pemesanan. Di sini yang pertama, penjual harus mencantumkan masa berlaku. Maksudnya masa berlaku dari potongan harga atau diskon yang ditawarkan sebelumnya. Karena diskon atau potongan harga ini pasti memiliki jangka waktu atau masa berlaku yang ditentukan. Maka karena itu penjual harus memberitahu kapan pastinya potongan harga atau diskon ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi calon pembeli bisa melakukan atau mempertimbangkan jika ingin memesan produk yang kita tawarkan. Begitu. Selanjutnya ada nomor penawaran. Nomor penawaran ini penjual atau setiap penawaran yang dikirimkan ke pelanggan harus memiliki nomor unik yang penting untuk tujuan identifikasi. Maksudnya, pelanggan mungkin melakukan pemesanan yang sama pada waktu yang berbeda. Itulah mengapa penjual harus memiliki nomor penawaran unik untuk setiap pemesanan agar mudah membedakannya. Selanjutnya ada ID pelanggan. Mirip dengan nomor penawaran, namun dua calon pembeli yang berbeda dapat memiliki nama atau pekerjaan yang sama dari lokasi yang sama. Karena itulah calon pembeli harus memiliki ID pelanggan. Jadi penjual dapat dengan mudah mengidentifikasi pelanggan dengan data serupa. Ini juga dapat berguna untuk klarifikasi pesanan yang tepat dengan kuncinya adalah ID pelanggan itu tadi. Selanjutnya ada deskripsi proyek dan produk. Di sini
mungkin di surat penawarannya hanya dijelaskan tentang harga atau jenis atau nama, sekedar itu saja. Namun di sini deskripsi proyek atau produk bisa melampirkan uh, katalog atau daftar harga yang lebih jelasnya lagi, atau gambar serta informasi-informasi lain yang bisa mendukung calon pembeli agar dapat memahami atau lebih memahami tentang produk yang kita tawarkan. Lalu ada catatan atau instruksi khusus dari penjual. Misalnya, penawaran ini hanya berlaku untuk pembelian yang pembayarannya akan segera dilakukan. Harga tersebut dikarenakan biaya pemrosesan 2% untuk periode pembayaran yang diperpanjang. Maksudnya di sini ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi calon pembeli bila mana ingin melakukan pemesanan. Setelah kita tahu bagaimana prosedur untuk melakukan pemesanan, kita harus mengetahui orang yang dapat dihubungi untuk melakukan pemesanan. Jadi, penjual harus mencantumkan orang yang dapat dihubungi. Jika pelanggan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut atau ingin melakukan pemesanan, orang yang dapat dihubungi ini penghubung ini bisa menjadi agen layanan pelanggan atau pimpinan proyek. Begitu. Jadi itu tadi komponen pendukung atau informasi lebih lanjut untuk calon pembeli melakukan pemesanan. Berikut ini adalah contoh dari surat penawaran. Bisa diperhatikan mulai dari kop surat atau kepala surat yang memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, logo, fax, email atau website sebagai identitas pengirim surat. Selanjutnya ada tanggal surat atau kapan dibuatnya surat tersebut. Ada nomor surat, yaitu untuk mengetahui kapan surat itu dibuat dan siapa yang bertanggung jawab membuatnya. Di bawahnya ada lampiran atau bagian lain yang menyertai bagian surat, misalnya tabel harga, leaflet, brosur, atau katalog. Di bawahnya lagi ada perihal atau ringkasan dari isi surat. Tidak lupa kita harus menyebutkan alamat dalam atau alamat yang ingin kita tuju. Selanjutnya, salam pembuka atau pembuka surat sebelum isi. Lalu isi surat, di sini kita harus mencantumkan harga-harga atau deskripsi dari produk yang kita tawarkan. Tidak lupa juga, jika ini adalah surat balasan dari surat permintaan penawaran, sebaiknya kita menyebutkan kembali nomor surat serta tanggal dari surat permintaan penawaran tersebut. Setelah isi dari surat, harus ada salam penutup. Selanjutnya, nama organisasi yang membuat surat. Di bawahnya, tidak lupa nama atau jabatan penandatangan surat. Lalu ada tembusan atau pihak-pihak yang boleh mengetahui isi surat selain orang yang dialamatkan. Lalu nama inisial atau nama pengonsep atau penulis dari surat. Cukup sekian penjelasan saya tentang surat penawaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.